Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Apa kabar anak-anak sekalian? Sehatkah? Alhamdulillah Baik, sehat, Pak. Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Sama. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Bapak juga sehat walafiat. Karena sehat itu yang paling penting ya anak-anak. Oke, juga Bapak ingatkan saat pandemi ini diharapkan semua anak-anak itu menjaga kesehatannya, menjaga stamina-nya, terus menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Karena pandemi ini adalah bencana yang paling dahsyat anak-anak. Sehingga kita tidak bisa bertemu seperti biasanya. Oke, untuk anak-anak sekalian, marilah kita sama-sama menjaga kesehatan kita. Oke, Bapak lanjutkan ya. Kemarin kita udah pelajaran sebelumnya itu kita udah menjelaskan jenis-jenis cedera ya. Nah, di jenis-jenis cedera masih ada ingat nggak? Cedera itu apa aja yang pernah kita rasakan waktu di lapangan atau di kegiatan sehari-hari? Luka, Pak. Apa? Luka. Luka. Terus apa lagi? Benjol, Pak. Nah, benjol, memar ya. Sering tumburan. Pak Denny sama Pak Agung tuh main bola kaki. Itu termasuk kalau benjol itu luka memar ya. Ya Pak, dia yang duluan Pak. Ya, Pak. Lecet, Pak. Iya. Nggak ada niat main yang benar betul-betul, Pak. Nah, luka memar itu sesuai dengan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Luka memar bisa kita laksanakan, penanggulangannya seperti apa, dan banyak yang bisa kita laksanakan di situ anak-anak. Terus bagi anak-anak yang bisa nanti menanggulangi luka memar itu dengan baik, nanti anak-anak bisa Bapak jadikan dokter kecil di ruangan UKS. Terus bisa Bapak rekomendasikan untuk mengikuti lomba dokter kecil. Jadi nanti silakan anak-anak mengikuti kegiatan pembelajaran ini dengan baik agar nantinya anak-anak bisa menjadi dokter cilik. Nah, itu bisa ikut lomba. Saya mau, Pak Guru. Mau, Bu. Mau, Nak. Pak, saya mau jadi dokter cilik. Pelajarannya dengan baik ya. Ya, Pak. Ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran ini, hari ini jadwal membaca doa siapa? Lupa, Pak. Lupa. Nah, Pak Ketua Agung, kelas, Pak. lupa. Sekarang Pak Agung, anak Agung, silakan membaca doa dulu ya, dan diikuti oleh teman-teman. Agung Rahmat. Oke, Pak. Spesialis baca doa ini. Ayo teman-teman, sebelum mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Sudah, Pak. Oke, terima kasih anak Agung. Oke. Oke, anak-anak, Bapak lihat di sini semuanya hadir semua ya. Alhamdulillah. Pembelajaran pada hari ini yaitu tentang penanggulangan cedera luka memar. Nah, tujuan Bapak pada pembelajaran hari ini yaitu agar anak-anak nanti bisa mengidentifikasi masalah saat Bapak tayangkan video nanti, kesulitan apa dalam memahami pelajaran tersebut, terus nanti anak-anak mampu membuat video tentang cara penanggulangan cedera, serta nanti anak-anak bisa mempraktekannya. Oke, Bapak langsung tayangkan aja ya videonya ya anak-anak.
Enggak suka. Tidak mau buka. Astaga. Kelihatan anak-anak? Kelihatan. Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi PJOK kelas 4, yaitu penanganan cedera menggunakan metode RICE. RICE adalah metode penanganan cedera yang merupakan singkatan dari 4 huruf, yaitu R, I, C, dan E. R adalah rest atau istirahat, I adalah ice atau es, C adalah compression atau menekan, dan E adalah elevation atau mengangkat. Metode RICE dapat digunakan sebagai pertolongan pertama apabila kita atau orang di sekitar kita mengalami cedera. Penanganan cedera ini harus dilakukan secepat mungkin sesaat setelah terjadinya cedera. Metode RICE dapat membantu penyembuhan dan mencegah cedera lebih lanjut. Selanjutnya, penanganan cedera menggunakan metode RICE. Huruf yang pertama adalah R, yaitu rest atau istirahat. Rest artinya mengistirahatkan bagian tubuh yang cedera. Sedangkan bagian tubuh yang tidak cedera boleh tetap melakukan aktivitas. Tujuan mengistirahatkan bagian tubuh yang cedera adalah untuk mencegah cedera lebih lanjut dan membantu proses penyembuhan cedera agar lebih optimal. Selanjutnya, huruf yang kedua adalah I, yaitu ice atau es. Ice dilakukan dengan cara mengompres bagian cedera menggunakan es yang dibalut dengan kain. Es dapat mengurangi pembengkakan dan rasa sakit di bagian cedera. Pemberian es dilakukan sesegera mungkin setelah cedera selama 15-20 menit secara berkala. Selanjutnya, huruf yang ketiga adalah C, yaitu compression atau penekanan. Compression artinya pemberian penekanan pada bagian tubuh yang mengalami cedera. Tindakan penekanan dilakukan untuk mengatasi pembengkakan yang berkelanjutan. Dan pada kasus pendarahan dapat mengurangi atau menghentikan pendarahan. Penekanan juga dapat dilakukan dengan melilitkan perban elastis pada bagian tubuh yang cedera. Yang perlu diperhatikan pada saat memasang perban itu jangan karena dapat menimbulkan mati rasa, kesemutan, bahkan menambah rasa sakit. Selanjutnya, huruf yang keempat adalah E, elevation, yaitu pengangkatan atau meninggikan.
Elevation dilakukan dengan meninggikan bagian yang mengalami cedera melebihi ketinggian jantung, sehingga dapat membantu mendorong cairan keluar dari daerah pembengkakan. Misalnya, jika terdapat cedera pada pergelangan kaki, maka ketika pasien dalam posisi terlentang, maka pergelangan kaki diangkat atau ditahan dengan alat yang lebih tinggi dari jantung. Untuk pembelajaran Oke, udah diamati anak-anak tadi videonya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah. Nah, setelah mengamati video tadi, ada yang mau ditanyakan sama Bapak enggak tentang kesulitan dalam penanggulangan cedera tersebut? Enggak ada ya? Berarti kalau enggak ada udah ngerti semua ya? Enggak, Pak. Agak-agak ngerti, Pak. Agak-agak ngerti. Oke, kita ulang lagi. Itu dari R, tadi rest ya. Rest itu artinya mengistirahatkan bagian tubuh yang cedera. Bagian tubuh yang cedera, tidak cedera boleh tetap melakukan aktivitas. Misalnya, yang cedera itu di bagian tangan, sebelah kiri. Maka yang tangan sebelah kanan boleh melakukan aktivitas. Yang diistirahatkan itu di bagian cedera yang cederanya aja, yaitu tangan kiri. Tujuannya adalah mencegah cedera agar tidak lebih lanjut, terus membantu proses penyembuhan secara agar lebih optimal. Nah, di sini ada yang mau ditanyakan nggak tentang metode rest? Kayaknya nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Ada. Sekarang Bapak yang balik nanya. Lanjut, Pak. Lanjut aja. Nah, ini ice. Ice itu apa, anak-anak? Es batu, Krim, Pak. Pak. Batu. Krim, es. Benar, Nah Eli. Terus apa lagi? Dingin, Pak. Ya, es itu dingin. Seger. Nah, seger. Kayak Sprite. Nah, kalau kita terjadi cedera atau pembekakan, itu kita mengompresnya dengan air es, anak-anak. Tujuannya itu salah satunya agar tidak jadi pendarahan lebih lanjut. Itu boleh dikompres 15-20 menit. Jangan sampai berlebihan juga kompresnya. Nanti takutnya akan terjadi mati rasa di kulit tersebut. Kompresnya di mana, Pak? Di bagian yang cedera, nak. Misalnya cederanya di tulang kering, maka menggunakan es dibalut dengan, boleh menggunakan kain, boleh menggunakan sapu tangan, esnya dibalut terus ditempel di bagian yang Plastik cedera. boleh, Pak? Plastik boleh. Kalau lukanya besar berdarah, Pak, apa boleh es batunya ditempel? Berarti kalau luka berdarah itu memar atau luka lecet? Luka kena lading, Pak. Apa, nak? Luka kena lading. Luka kena Berdarah. lading. Nah, sekarang Iya. lukanya sama anak-anak yang lain. Luka kena lading itu luka memar atau luka lecet atau luka yang berdarah. Berdarah, Pak. Daging itu apa, Pak? Nah, lading itu Pisau. pisau ya. Berarti Aman nggak punya pisau di rumah, Pak? Luka iris, Pak. berarti kalau luka kena lading tadi bukan luka memar ya, luka berdarah. Iya kan? Sakit tapi tak berdarah. Iya, Berdarah. Berdarah, Kalau Pak luka Guru. Kemarin tangan saya berdarah kena lading. Oke, berarti Kenapa kamu main pisau, Eli? Lagi pisau. masih kecil main pisau, kenapa? Main masak-masakan, Pen. Ya udah. Untuk Naeli,
kalau lukanya berdarah, jangan dikompres dengan air es, ya. Ya Pak Guru. Iya, berarti dibersihkan menggunakan alkohol, terus ditaruh salam atau betadin, terus ditaruh Hansaplast, ya. Kayak gitu ya. Ya Pak Guru. Iya. Terus lanjut itu ada compression atau penekanan menggunakan perban. Nah, di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Itu kaki siapa Pak Guru? Itu kakinya Nak Agung. Nak Agung itu nakal, sering nendang-nendang orang, Nak Eli. Hanya Agung kaki Mujiro. Agung Pak Guru. Ada 3. Agung Rahmat, Singgiki. Oke. Nah, di sini ada yang ditanyakan apa enggak cara melakukan perban. Soalnya nanti mau dipraktekkan. Kalau enggak bisa, kan gimana? Nggak bisa caranya ngikatnya, Pak. Enggak bisa? Cara ngikatnya. Itu untuk untuk perban yang pertama itu ditekan dan dilanjutkan pelilitannya lagi. Itu ditengok Nak Agung Rahmat. Ya. Ya. Nanti setelah pembelajaran ini sekalian praktek juga ya. Kalau nanti juga nggak ada yang nggak paham, boleh langsung nanti Pak, nggak apa. Pak Guru, kalau saya Ya, nggak apa? punya perban di rumah, boleh nggak pakai kain? Nah, boleh. Tidak perlu perban, kain juga boleh asal ukurannya panjang ya. Jangan Ya, pendek Pak Guru. ya. Ya Pak Guru. Pakai kain. Ya. Boleh pakai Pakai handuk. ban bisa, Pak. Ya. Pakai Pakai ban. ban. Nggak bisa. Kalau pakai ban nanti Ban itu pakai baiknya mana, terlalu Guru? tertekan. Kan panjang juga. Iya. Tapi nanti kan darahnya nggak bisa jalan, Nak. Agung itu suka main, Pak Ya. Guru. Iya, Nak Eli. Oke, sekarang kita lanjut ya ke elevation. Sekarang Bapak suruh dulu Nak Henry. Coba dibaca dulu Nak Henry. Elevation itu apa? Halo Pak Yudi. Ya. Pak Yudi. Waktunya lebih kurang Ya, 4 Pak. menit lagi. Waktunya lebih kurang 4 menit Ya, lagi. Pak. Ya, Pak. Siap. Oke, Nak Henry silakan dibaca. Nah, Henry-nya Henry ngantuk, Pak, di Lagi- belakang. lagi ke WC ya? Oke, elevation itu meninggikan bagian tubuh yang mengalami cedera. Jadi, misalnya cederanya tangan, itu kita meninggikan bagian tubuh yang cedera lebih tinggi dari jantung anak-anak. Itu agar proses aliran darah lebih lancar ya. Itu tujuannya ke jantung. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau udah nggak ada yang ditanyakan, berarti Bapak anggap udah paham semua ya. Nanti Iya, tinggal Pak. kita praktekkan di rumah masing-masing. Ya. Nanti kita praktekkan di rumah masing-masing. Silakan anak bikin video tentang penanggulangan cedera dengan metode RICE. Ya. Nanti minta bantu sama orang tua atau kakak. Boleh juga kalau ada temannya yang satu kelas berdekatan rumah, itu boleh kerja kelompok. Ya. Halo, anak-anak. Oke, Pak. Iya, Pak. Iya. Ya. Iya, Pak. Ya. Tapi Pak, kalau saya kerja sama dengan Agung Rahmat, Pak, saya yang kerja, dia yang main, Pak. Gimana gitu, Pak? Nggak adil, Pak. Agungnya disebut nggak adil, Pak Agungnya. Nggak usah kerja sama Pak Anak Agung. Iya, Pak. Nipu saya terus. Cari yang lain aja, ya. Nggak ada temannya ya. Udah, karena waktu udah mendekati, udah mau istirahat anak-anak.
Langsung kita simpulkan ya, kegiatan pembelajaran pada hari ini, cedera merupakan kerusakan pada struktur atau fungsi tubuh akibat tekanan fisik berlebihan. Dalam aktivitas sehari-hari dapat terjadi cedera seperti luka iris, luka memar, luka lecet, luka tusuk, luka gigitan, luka bakar, dan cedera otot. Terus bagian tubuh yang mengalami memar biasanya akan berwarna merah, kebiruan, bengkak, serta nyeri. Namun warna merah dapat berubah karena reaksi tubuh menyembuhkan memar. Penyembuhan memar alami tubuh yaitu dengan cara memecahnya atau menyerap kembali darahnya. Kondisi yang dapat ditangani dengan metode antara lain adalah cedera memar, strain dan sprain, serta kram otot. Nah, itu mungkin anak-anak kesimpulannya. Nanti di rumah silakan melakukan praktek kegiatan penanggulangan metode RISE. Terus nanti videonya dikumpul hari Sabtu ya anak-anak. Baik, Pak Guru. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, hari Sabtu itu dikumpulkan. Terus untuk Nak Agung Rahman, udah 2 kali kegiatan pembelajaran belum mengumpulkan tugas. Ya, nanti dikumpul semua tugasnya ya Nak Agung. Jangan dikasih nilai Agungnya, Pak. Ayo, Gong. Malas bikin tugas. Ya, Pak. Ya, Suruh berdiri di depan itu, Pak. Depan kelas, Pak. di depan rumah ya. Di depan kelas, Pak. Jemur aja. Ya, mungkin Bapak akhiri aja ya pembelajaran. Terus yang baca doa untuk hari ini siapa ya untuk menutupnya? Itu jadwalnya siapa? Naaan ya? Iya, Pak. Ya, Naaan silakan membaca doa untuk menutup kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, Pak. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sudah, Pak. Ya. Nah, untuk minggu depan nanti siapkan salah betadin, terus alkohol itu tidak yang sebenarnya ya. Alkohol boleh diganti air, terus salapnya boleh dari bedak ditaruh air. Terus kalau untuk Handiplasnya boleh dibeli itu 501, itu untuk kegiatan penanggulangan cedera luka lecet ya anak-anak ya, untuk kegiatan pelajaran minggu depan. Ya. Ya, Pak Guru. Oke. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bapak boleh istirahat. Ya, silakan istirahat. Masih. Baik Bapak Ibu sekalian, Bapak Yudi sudah tampil. Waktunya lebih kurang 25 menit. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian semuanya sudah tampil di sesi pertama, karena yang kita rencanakan 2 sesi, ya, 2 kali pertemuan, 2 kali Bapak Ibu tampil. Alhamdulillah pada prinsipnya Bapak Ibu sekalian sudah bagus tampilnya, walaupun demikian masih ada kealpaan. Kemudian Pak Yudi, mana Pak Yudi? Ya Pak. Pak Yudi ya, Pak Yudi tentang cedera ya. Nah, Ya Pak. pengetahuan IPK pengetahuan 2, IPK keterampilan 1. Ya Pak. Ini kalau bisa diseragamkan, teori praktek. Jadi pengetahuan 2, keterampilan 2. Coba dianalisa kembali kalau bisa seperti itu, ya. Coba dibilang-bilang lagi kalau bisa seperti itu, Pak Yudi. Kemudian video pembelajarannya ini jangan ditampilkan, itu bukan video pembelajaran, ada penjelasan. Yang kita harapkan seperti kemarin saya sampaikan, video pembelajaran yang ditayangkan di sini video sifatnya adalah video gambar ataupun video, tapi tidak ada penjelasan. Kalau ada penjelasan, berarti ini bukan peer teaching. Mereka yang mengajar. Saya mau melihat bagaimana Bapak menjelaskan, kemampuan menjelaskan, kemampuan penguatan, menguasai kelas dan sebagainya, mengorganisir diskusi. Nah, ini kepada Bapak Ibu sekalian, kalau video yang ditayangkan di sini video singkat tentang stimulus,
boleh stimulus. Kita berikan wacana kesempatan untuk bertanya kepada siswa supaya dari awal siswa sudah termotivasi dengan video tersebut. Dan disinilah timbul wacana diskusi sehingga muncullah saintifik di awal pembelajaran, sudah muncul saintifiknya, diskusi tanya sudah timbul di awalnya. Tidak mesti bertanya siswa, apalagi murid, boleh komen suka hati mereka. Yang penting mereka berbicara, communication-nya ada. Seandainya tidak bertanya silakan komen. Boleh, Bu, cantik sekali Bu ya, Pak ya, permainannya, boleh komen. Kita lihat siswa komennya. Tidak mesti bertanya. Nah, kita wajib memfasilitasi dan memediasi ya. Ini Bapak Ibu sekalian, tidak mengupload, tidak menampaikan video pelajaran yang ada penjelasan. Singkat, tapi tidak ada penjelasan. Bukan video pelajaran yang diharapkan, tapi video materinya. Singkat aja. Oke, ini Ibu Pak Yudi ya. Ya Pak, siapa? Video pelajaran itu dihilangkan, cari video lain yang tidak ada penjelasan. Ya Pak. Kemudian rewardnya juga semuanya Bapak Ibu sekalian. Jadi rewardnya itu lupa Bapak Ibu sekalian. Karena Bapak Ibu masih mengkondisikan ini teman-teman ya, bukan seperti guru murid sepertinya. Jadi rewardnya juga harus penting nih, karena terbiasa, Allah bisa karena biasa sebenarnya. Ya, langsung terbiasa rewardnya. Jadi coba lihat anak-anak kita, seandainya kita beri motivasi semangat, reward itu luar biasa semangatnya. Ya. Kemudian ini saya penguatan sekali lagi kepada Bapak Pak Yudi, video pelajaran yang panjang itu tolong diganti yang lain untuk PPL ya. Tidak lagi karena ganti yang lain yang singkat aja tanpa penjelasan. Ya, tanpa penjelasan. Saya pikir untuk penutupnya sudah oke, luar biasa bagus. Yang penting adalah penguatan tugas mereka, tekniknya bagaimana, ya ini sangat penting. Yang lain sudah bagus Pak Yudi ya. Hanya itu yang perlu Ya Pak. kita kembali untuk refleksi dan FTS ke depan.